Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Ya, senang sekali saya Agusta malam hari ini menemani Bapak Ibu dalam acara Jalan Hati langkah yang keenam bagian yang pertama. Sebelum kita mulai acara, boleh saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa? Ibu Mari Irawati, boleh? Siap, ada Oke, teksnya ya. ada Ibu. Sudah terlihat Ibu? Ya, Allah Bapa kami, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, kepadamu ku persembahkan hari ini, kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, agak belabur, Tindakan. Ibu Reta, boleh dilanjutkan Ibu Reta? maaf ya saya pakai HP soalnya. Tindakan maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para rasul, doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud Gereja Universal, belajar berdiskresi. Semoga kita dapat belajar kembali bagaimana berdiskresi untuk mengetahui bagaimana memilih jalan hidup dan menolak segala hal yang menjauhkan kita dari Kristus dan Injil. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, Koperasi dan Kredit Union. Semoga bara api solidaritas tetap menyala dalam hati para anggota Koperasi dan Kredit Union, sehingga gerakan kooperatif semakin mampu menjadi penggerak ekonomi yang berkeadilan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Reta. Terima kasih juga Ibu Sama-sama. Mari. Barangkali Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah pernah mengikuti Jalan Hati di bulan-bulan yang lalu? Apakah sudah ada? Atau barangkali ini adalah baru pertama kalinya mengikuti? Baru pertama kali? Baru Atau pertama, sudah? Baru pertama kali. Ada yang sudah pernah sebelumnya? Saya ikut yang bulan lalu, Bu Agusta. Oke, baik Bu Reta. Oke, terima kasih juga ya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini, malam ini ingin mendapatkan manfaat dari kegiatan kita malam hari ini. Ya, jalan hati langkah yang keenam, bagian yang pertama, yaitu tinggal bersama Yesus. Kalau misalnya hari ini baru pertama kalinya banget, terus gimana Bu? Ya nggak apa-apa ya, jangan khawatir ya. Eh, Nanti untuk teman-teman nanti bisa juga melihat di link YouTube karena dari yang langkah yang pertama kita share juga di YouTube. Jadi kalaupun ketinggalan nanti bisa tetap catch up untuk materi yang sebelumnya. Oke. Supaya manfaat yang didapat sama teman-teman Bapak Ibu yang hadir hari ini lebih maksimal, barangkali kita boleh ya bersepakat untuk beberapa hal. Jadi misalnya ada ABC, antusias. Ya, antusias itu ditunjukkan dengan senyum. Boleh saya melihat senyum indah Bapak Ibu semuanya?
Wah, luar biasa. Terima kasih yang sudah menyalakan kamera ya. Konon katanya ketika kita antusias, maka otak kita itu lebih mudah untuk mencerna ataupun menerima informasi dan nanti langkah-langkah yang kita pelajari, yang kita refleksikan bersama, mungkin akan lebih mudah untuk kita rubah menjadi rencana tindakan juga. Berpartisipasi tentunya nanti akan ada kelompok-kelompok kecil untuk bisa saling sharing, nanti bisa sharing dalam kelompok kecil ketika nanti di breakout room ya. Catat juga diperlukan jika diperlukan ya barangkali ada satu dua hal penting atau satu atau dua kata penting yang nanti bisa menjadi inspirasi ketika lupa nanti bisa dilihat kembali. Oke. Selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan belajar berlatih ya bersama-sama dengan fasilitator kita hari ini dan juga belajar bersama-sama dari teman-teman. Dan nanti akan ada pungta yang akan disampaikan oleh Ibu Susan. Ibu Susan ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mendedikasikan dirinya sebagai seorang fasilitator latihan rohani pemula. Beliau berdomisili di Tangerang. Selamat malam Ibu Susan. Selamat malam, Mbak Anggusta. Terima Ya, kasih. terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Jadi nanti akan ada paparan dari Ibu Susan, kemudian nanti akan ada refleksi bersama-sama juga. Setelah itu nanti kita akan ke breakout room untuk saling berbagi dan nanti dilanjutkan dengan penutup. Tanpa berlama-lama, mungkin kita mau review sedikit dulu ya. Yang bulan lalu sudah mengikuti langkah kelima, mungkin mau sharing dulu. Ada yang masih ingat langkah kelima? Tadi Ibu Reta katanya ikut yang sesi kelima ya Bu ya. Mungkin mau sharing sedikit nih Bu untuk teman-teman Maaf, yang belum. lupa saya tentang Ya, apa ya. oke, it's okay. Barangkali ada teman yang lainnya yang bulan lalu ini ada yang namanya Mak Titik Bandungan. Siapa ini Mak Titik Bandungan? Apakah ini Bandungan Jimbaran Girisonta? Halo, Betul, halo. Saya halo. Ya, barangkali mau sharing. betul. Kemarin aku nggak ikut, kelewat. Oh, oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Yang di bulan kemarin bersama Frater Craver kita membahas tentang dia memanggil kita Dia memanggil sebagai kita sebagai sahabatnya. sahabatmu. Cuman saya nggak Iya. ngikuti, Bu Agusta. Oh, oke, siap, nggak apa-apa. Telat. It's okay ya. Dia memanggil kita sebagai sahabatnya. Saya percaya juga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini pasti punya sahabat ya. Betul. Entah satu, entah dua, entah banyak. Mungkin ada yang mau sudah terlihat catatannya mungkin yang kemarin. Ya, kalau yang bulan lalu dia memanggil kita sebagai sahabatnya, Yesus Kristus memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya dan mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjanjian cinta yang personal, akrab dan efektif dengannya. Mungkin kita bisa langsung ke paparan pungta dulu ya. Ibu Susan, apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Terima kasih. Oke, ya, Oke, silakan. Ya, Ibu oke. Susan. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya Selamat untuk malam. menemani ya, belajar bersama-sama, Bapak Ibu, jalan hati, langkah ke-6 bagian pertama. Saya akan share screen sebentar. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Bu. Sudah, oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke langkah ke-6 bagian pertama. Untuk
di sini saya juga tunggu sebentar. Nah, semoga kelihatan. Nah, di sini kita akan saya menyajikan petanya kembali ya, peta Retreat the Way of the Heart. Kita sudah ada 9 langkah seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Agusta. Ada 9 langkah yang akan kita lalui. Dan pada hari ini kita tiba di langkah ke-6 di sini. Kalau di gambarannya itu di sini. Tinggal bersama Yesus. Tapi pada langkah ke-6 ini nanti akan dibagi untuk 3 bagian. Jadi yang hari ini, yang bulan ini adalah bagian pertama, tinggal bersama Yesus. Nanti bulan Agustus dan September akan masuk ke bagian kedua dan ketiga, tapi masih sama-sama di langkah ke-6. Begitu posisinya di dalam map. Oke, tadi sempat juga ditanyakan ya oleh Mbak Agusta, persahabatan. Di dalam tinggal bersama Yesus, kita melalui persahabatan untuk bisa tinggal bersama ya. Kadang-kadang kalau kita tidak bersahabat, kita akan sulit untuk tinggal bersama. Mau nggak mau, kita harus bersahabat. Dalam bersahabat itu, kita akan meluangkan waktu bersama. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak meluangkan waktu, kita tidak akan banyak tahu satu sama lain. Dan ketika kita tidak tahu satu sama lain, akan sulit bagi kita untuk saling berkomunikasi ataupun bersahabat satu sama lain. Nah, pada saat kita meluangkan waktu itu, barulah kita kemudian dapat saling mengenal. Siapakah diriku? Jadi ketika kita berteman, bersahabat dengan orang lain, kita akan juga semakin mengenal siapa diriku. Karena dia akan memberitahukan mungkin sisi-sisi yang kita sendiri kadang-kadang tidak sadar akan diri kita. Kemudian ketika dia mengatakan, siapa diriku, aku akan mempunyai gambaran yang lebih lengkap tentang diriku. Dan juga kita akan juga lebih mengenal siapa sahabatku, apa yang dia suka. Ketika kita berbicara, oh misalnya saya suka nasi Padang, karena saya dari Padang, saya suka nasi Padang. Lalu ternyata sahabat saya dia mungkin berbeda, dia suka Chinese food seperti itu. Dari makanan mungkin kita akan berbicara hal-hal yang lain, apa yang disukai, mungkin olahraga yang disukai, mungkin hobi, ketertarikan, atau mungkin kadang-kadang kalau anak saya suka cerita itu curhat-curhat tentang teman-temannya, kalau mulai gosip-gosip gitu ya tentang cowok idamannya atau siapa yang lagi atau teman yang lagi bersahabat atau yang lebih dekat gitu ya dengan dia. Itu menjadi ketika saling berbagi itu kita menjadi saling dekat gitu loh. Kita menjadi saling mengerti, saling memahami apa yang dialami oleh sahabat kita. Ketika kita saling sadar akan keberadaan kita satu sama lain, kita menjadi semakin mampu menerima dia, mencintainya dia apa adanya. Karena dia mulai menceritakan kadang-kadang sisi lemahnya dia. Lalu kita kan nggak mungkin langsung ketika dia membuka dirinya, kita nggak langsung bisa ngomelin dia kan. Karena itu kesulitannya dia gitu. Ketika mungkin bersahabat itu seperti dengan anak saya gitu ya. Ketika dia mengatakan, oh ya saya masih sulit mengikat tali sepatu kayak gitu kan. Jadi lalu saya ya membantunya gitu ya ketika mengatakan oh ya emang bagaimana apa yang kamu lakukan lalu dia mulai melihatkan ini aku sulit gitu. Jadi ketika membantunya dia merasa sangat senang lalu akhirnya kami menjadi lebih dekat lagi. Oh ya terima kasih sudah membantu saya seperti itu. Jadi akhirnya saya jadi memahami oh ya dia kesulitan untuk memasang tali sepatu. Lalu kemudian akhirnya memberikan dia waktu lebih lama ketika dia perlu memasang tali sepatu akhirnya karena mengerti, jadi ketika akan pergi-pergi, ayo kamu pasang dulu tali sepatu, karena dia membutuhkan waktu lebih lama, seperti itu. Jadi lebih saling menerima, nggak cuma ngomel aja kayak gitu ya. Nah, persahabatan dengan Yesus itu juga sama, mirip dengan persahabatan kita dengan teman-teman kita atau keluarga kita. Persahabatan dengan Yesus itu intinya adalah meluangkan waktu bersamanya. Ketika kita meluangkan waktu, kita akan dapat mengenalnya, memberikan waktu untuk mengenalnya itu kita dapat mengetahui apa yang pengalaman-pengalaman atau peristiwa apa yang dilaluinya. Kemudian dari peristiwa itu kita kemudian dapat melihat dan merenungkan bagaimana dia hidup gitu ya, bagaimana Yesus itu hidup, apa yang Yesus lakukan, apa keputusan dan pilihannya. Nah,
Jadi kita menyadarinya itu adalah, kita mengetahuinya itu adalah dari Injil. Jadi kalau kita membaca Injil, kita akan memasuki kehidupan Yesus. Dari dia lahir, bagaimana perjalanan lahirnya, bagaimana ibunya diberi kabar dari malaikat, kemudian dia lahir dalam pengejaran gitu ya, akan dibunuh oleh Raja Herodes sehingga dia harus pindah-pindah. Itu terus diceritakan di dalam Injil. Sehingga bagaimana kemudian dia mulai dewasa, kemudian dia mulai bertemu dengan teman-temannya, mulai eh, merekrut ya gitu ya, bukan merekrut, apa, memanggil ya, memanggil murid-muridnya. Kemudian dalam perjalanannya ketika bagaimana kita kita dapat melihat dia, bagaimana mungkin dia menyembuhkan, bagaimana dia mengajar. Ketika dia menemukan suatu situasi, apa pilihannya, apa keputusannya. Dengan membaca Injil, kita menjadi mengetahui apa yang Yesus lakukan. Ketika kita mengetahui itu, ketika kita menjadi sadar apa yang dia lakukan, kita akan semakin dekat dengannya. Sebenarnya ada trik sedikit ya sebenarnya ketika membaca Injil ini ya, yang ketika yang saya alami itu bukan cuma sekedar membaca ya sebenarnya. Namun ketika membaca Injil ini yang bisa menghubungkan saya dengan Yesus itu, mengalaminya, itu adalah ketika saya melakukannya itu dengan kontemplasi ya kalau saya ya. Jadi waktu itu saya ikut latihan rohani pemula. Di dalam latihan rohani pemula itu diajarkan cara berkontemplasi gitu ya. Jadi diceritakan ini kisah-kisah Injilnya itu dan kita masuk ke dalam peristiwa itu. Dan pada peristiwa itulah itu sangat nyata pada saat itu ya. Jadi ketika dalam kontemplasi itu tersambung ya. Jadi peristiwa itu adalah sabda Yesus sendiri gitu ya. Sabda dari Tuhan sendiri. Sebentar. Jadi eh, dia tidak akan terbatas ruang dan waktu gitu ya sebenarnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam peristiwa itu, kita sungguh-sungguh masuk ke dalam peristiwa itu. Maaf, Mas, sebentar ya. Oke. Nah, jadi ketika waktu itu salah satu yang contoh kontemplasi yang maksudnya waktu itu yang saya alami itulah ketika waktu dalam latihan rohani pemula itu kita masuk ke dalam perjamuan terakhir kayak gitu ya. Dalam perjamuan terakhir itu kemudian kita membayangkan situasi ya, suatu situasi kalau saya waktu itu membayangkan pada zaman dulu ada ruang makan kayak gitu ya. Jadi akan pergi ke rumah itu gitu loh. Tapi ternyata pada saat awalnya itu ketika saya sudah membayangkan masa lalu, sudah membayangkan situasi pada saat itu, ternyata pada saat saya mengetuk pintu, itu saya nggak berani ngetuk pintu pada saat itu ternyata. Jadi saya hanya berdiri di depan pintu gitu loh. Jadi em, dan melalui pada saat itu saya juga terkejut. Oh ya, kenapa saya tidak berani mengetuk pintu? Pada saat itu saya juga terkejut. Ternyata itu yang saya lakukan kemudian. Kemudian ketika dalam percakapan rohani, saya bertemu dengan teman saya, lalu dia bertanya kenapa saya ragu untuk mengetuk pintu gitu ya. Ken- karena saya kalau dia bercerita, saya langsung masuk ke dalam perjamuan terakhir itu dan saya langsung bantu-bantu. Dia langsung bawain panci-panci dan kuali dan segala macam dan masak-masak. Karena kebetulan dia adalah seksi konsumsi, jadi dia sangat aktif dan dia sangat sangat itu ya sangat friendly gitu orangnya. Jadi sangat aktif. Jadi tidak ada ragu gitu loh. Kan kamu ragu katanya gitu. Akhirnya saya latihan kembali dan masuk lagi ke dalam masa itu dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Dan kemudian Yesus yang membukakan pintu itu. Dan ketika Yesus membukakan pintu itu, akhirnya saya masuk dan saya juga bingung. Waktu itu saya kan nggak gitu suka ke dapur. Jadi saya bingung saya harus ngapain. Lalu akhirnya saya suka nyanyi. Akhirnya saya bernyanyi pada saat itu. Kemudian ketika saya bernyanyi, saya melihat Yesus tersenyum kepada saya. Pada saat itulah saya merasa saya diterima apa adanya oleh Yesus. Itu adalah pertama kalinya saya
persahabatan kami jalan istilahnya. Saya dengan Yesus itu pertama kali ya jalan. Jadi waktu itu tanpa ada ucapan apa-apa, hanya senyum dan saya merasa diterima apa adanya. Dan kemudian ketika saya berdoa lagi, jadi masuk lagi ke kontemplasi ke dalam peristiwa-peristiwa Yesus itu, akhirnya persahabatan kami tumbuh semakin dekat. Jadi setiap peristiwa yang dialami di dalam kitab suci itu dialami secara kontemplasi dan saya sungguh-sungguh hadir di dalam peristiwa itu. Dan sungguh-sungguh ternyata rahmat Tuhan ya, yang pasti karena kita mohon ya, dan rahmat Tuhan yang bekerja, dan persahabatan itu sungguh bertumbuh gitu loh. Jadi setiap saat dan masuk ke dalam satu persatu kisah-kisah Injil itu. Dan ketika dialami sendiri itu menjadi satu momen-momen yang berbeda dibandingkan dengan momen-momen yang lainnya. Ketika misalnya ada momen-momen lainnya ketika em, yang terjadi itu waktu itu salah satunya itu adalah cerita kisah sapi itu ya. Kisah ada yang kisah sapi itu yang terjerat, kemudian dengan orang Farisi kan marah, kenapa Yesus mau menyelamatkan sapi di hari Sabat seperti itu kan tapi Yesus kan tidak tetap menyelamatkannya itu. Tapi justru yang peristiwa itu yang saya rasakan adalah ketika saya membawa anak-anak saya ke gereja gitu lah. Jadi sebenarnya di dalam gereja itu saya kalau bawa anak-anak itu kan suka ajaib-ajaib gitu ya. Rasanya itu tidak sesuai lah dengan prosedur gereja yang harus hening gitu ya. Itu pas ada aja gitu anak-anak itu akan menangis. Anak-anak itu akan berteriak gitu ya, atau dia akan lari, atau ternyata dia melakukan pelanggaran akhirnya minum susu di gereja. Ada aja pelanggarannya. Kemudian kadang-kadang dengan sangat paksa akhirnya saya eh, mengganti waktu itu karena tidak ketemu kamar mandinya, akhirnya saya sempat juga masuk ke ruang pengakuan dosa yang di gereja itu untuk mengganti popok anak saya kayak gitu loh. Tapi dengan rapi ya. Tapi bagaimanapun juga saya meminjam kayak gitu loh tempatnya itu. Dan entah kenapa di dalam kontemplasi itu justru kayaknya Tuhan itu eh, menerima saya gitu loh. Jadi dia justru membantu saya, pokoknya menyelamatkan saya gitu loh. Dia tidak menyalahkan saya dalam situasi itu, situasi sulit, tapi dia justru Yesus itu menerima saya membawa anak-anak saya ke gereja gitu. Dan itu membuat saya kan awalnya misalnya merasa bersalah karena saya ribut gitu ya, anak-anak itu ribut, tapi ternyata ketika saya diterima, anak-anak itu diterima, dan itu di hari Sabat, kayaknya Yesus oke aja gitu loh. Itu membuat akhirnya saya semakin dekat lagi, selangkah lagi lebih dekat kepada Yesus, macam itu. Jadi kontemplasi itu membuat saya selangkah demi selangkah dekat dengan Yesus. Itu yang ingin saya ceritakan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini juga ada beberapa kisah Yesus dengan murid-muridnya ya. Jadi ini sempat ada dari Matius. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Nah, kadang-kadang kalau di dalam kontemplasi itu em, ada hal-hal yang menyentuh hanya sepertinya apa yang tertera di situ itu tidak eh, ternyata tidak seperti yang tertera di situ gitu. Bukan bukan tidak tertera ya di situ ya, tetapi dia memberitahukan apa yang saya rasakan di dalam Injil itu gitu ya. Jadi misalnya yang salah satu yang ingatan saya yang paling ingat itu, tapi ini bukan dari kisah Injil yang saya ingat ini ya, salah satunya itu dari Perjanjian Lama sih sebenarnya. Jadi ada satu kisah ketika em, Allah itu ketika ada seorang wanita gitu ya dituduh untuk ternyata dia berselingkuh gitu ya, seorang wanita dituduh berselingkuh, kemudian Tuhan akan memberikan bukan Tuhan ya, tapi imam itu akan memberikan dia sebuah cairan pahit kayak gitu loh. Kalau dia melanggar, dia akan kayak terkutuk gitu ya, perutnya akan buncit dan mati ya, semacam itu ya kalau tertulis di sana ya. Tapi sebenarnya kemudian saya timbang-timbang yang ketika saya merenungkan apa yang dituliskan di dalam kitab suci itu ya, pada zaman dulu itu wanita itu kan kalau ketika ternyata ketahuan selingkuh dan segala macam itu akan langsung dibunuh dan dilempar batu dan segala segala pokoknya langsung dibunuh intinya seperti itu.
Sementara saya aja gitu ya, misalnya ketika suami saya setiap pagi itu sebenarnya saya membuatkannya dia juga minuman pahit gitu ya, karena gulanya sedikit agak tinggi, jadi saya selalu biasanya hampir setiap hari itu membuatkannya minuman pahit, dan itu demi kebaikannya gitu loh. Karena saya sayang sama dia, jadi saya membuatkan itu setiap hari gitu. Bukannya tidak ada niat untuk buruk kepada dia. Dan akhirnya ketika dia melihat ke dalam kisah ini, ketika saya melihat setiap langkah itu adalah sebenarnya adalah perlindungan Tuhan kepada kita gitu, tentang kasihnya pada kita. Akhirnya saya melihat peristiwa itu adalah bentuk perlindungan gitu loh. Ketika orang-orang akan merajam seseorang, tapi Tuhan yang melindungi dengan cara itu. Jadi ketika oke, pokoknya ketika dia sudah minum air cairan pahit ini, akan yang terjadi ya Tuhan aja yang akan terjadi gitu loh. Dan ketika saya juga memberikan cairan pahit, jadi saya pikir ini adalah bentuk perlindungan gitu loh. Karena apapun bisa terjadi dan Tuhan melindungi di dalam itu. Yang pasti orang-orang tidak akan langsung main hakim sendiri untuk melempar. Itu ya saya rasakan. Lanjut. Kemudian ada juga kisah-kisah. Nah ini Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah, pada saat menyingkir ke danau ini yang saya rasakan sebagai kita memiliki waktu hening. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa asal membaca begitu aja, tidak bisa. Harus hening, diam, dan masuk hadir ke dalam hadirat Tuhan, dan sungguh masuk ke dalam peristiwa itu. Itu akan menjadi sama pada saat peristiwa itu terjadi dan saat kita membacanya pada saat ini. Yesus tidak hanya memilih murid-muridnya, jadi tetapi juga melatih mereka, menemani mereka, mengungkapkan kepada mereka gaya dan cara dia menghadirkan kerajaannya dilaksanakan. Dan saya rasa ya ketika teman-teman sudah ikut Zoom ini, itu berarti teman-teman juga sudah dipanggil ya untuk menjadi murid-muridnya. Kalau nggak merasakan suatu panggilan di dalam hati, pasti nggak akan hadir. Tapi Bapak dan Ibu semua hadir. Dan itulah bentuk-bentuk panggilan. Ketika ada sedikit kerinduan ataupun suatu dorongan untuk hadir, begitulah bagaimana dia memanggil di dalam hati, di dalam dorongan-dorongan itu. Dan seperti saat sekarang mungkin ya, teman-teman jadi kita jadi belajar bersama-sama ya, melatih, menemani, mengungkapkan mereka gaya dan cara dia menghadirkan kerajaan Bapaknya. Di sini ada ayatnya adalah ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kuasa atas roh jahat. Di dalam yang PPT ini saya memberikan gambaran ya, ada beberapa bentuk-bentuk peristiwa yang terjadi ya. Jadi ada gambaran Yesus sebagai gembala. Jadi ketika ada domba yang hilang, bagaimana Yesusnya meninggalkan 99 itu hanya untuk menyelamatkan satu domba yang hilang itu. Bagaimana istimewanya setiap orang dalam hati Yesus gitu ya. Kemudian di sini saya juga mengambil gambar Yesus mengajar gitu ya. Dia mengajarkan tentang hal baik dan jahat, bagaimana pilihan-pilihan itu ada, dan dia terus mengajarkan untuk memilih hal-hal yang baik. Bagaimana Yesus mengajarkan di sini ada ya peristiwa yang pada Kamis Putih ya. Yesus itu seorang pemimpin yang melayani, sungguh melayani, yang mengasihi dengan melayani, melakukannya ya. Seperti itulah. Kemudian bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, juga berkuasa terhadap ada roh jahat gitu ya. Dan di sini merupakan gambar yang saya ambil. Dan dalam kisah-kisah Injil kita akan mengetahui apa aja yang Yesus lakukan dan pilihan-pilihannya ketika kita menghadapi pilihan yang sama dalam peristiwa yang sama, ataupun kita dalam peristiwa itu mungkin kita menjadi salah satu temannya yang yang men- yang sedang sakit gitu loh, apa yang kita lakukan gitu, kita bisa menjadi tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi ketika melihat ternyata peristiwa saya sama dengan peristiwa di Injil, mungkin salah satu ada teman saya yang sakit gitu loh, lalu dan ternyata di peristiwa Injil itu
ada teman yang sakit itu atau yang buta itu yang juga juga berteriak kepada Yesus, Yesus, Yesus gitu kan. Jadi tolong sembuhkan temanku gitu, yang membawa temannya menghadap Yesus. Dan itu mengingatkan saya ketika mengalami peristiwa yang sama, oh ya, ada seorang yang membawa temannya kepada Yesus dan Yesus mau menyembuhkan gitu ya. Jadi mencoba untuk menghadirkan peristiwa Yesus juga ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Dalam hubungan persahabatan ini, mereka yang mengikutinya kembali kepada Yesus. Biasanya kembali kepada Yesus untuk meminta nasihat, untuk disambut olehnya, untuk mempercayakan hati mereka, untuk memperoleh peneguhan, menemukan kedamaian dalam perjalanan. Para rasul berkumpul bersama Yesus dan melaporkan semua yang mereka lakukan dan ajarkan. Biasanya itu setiap, kalau saya untuk ini biasa setiap malam itu biasanya eksamen, yang untuk dilakukan eksamen. Kemudian kayaknya berkumpul kembali gitu ya, rasanya eh, bersyukur untuk rahmat-rahmat yang telah diterima pada hari ini. Kemudian saya memeriksa lagi hari-hari saya. Kemudian saya memohon kira-kira di mana saya sudah melakukan hal yang baik ataupun ternyata saya sudah melakukan hal yang tidak baik pada hari ini. Saya di mana saya ternyata masih melekat dalam satu hal atau sulit untuk memaafkan. Kemudian di situ saya menceritakan kepada Yesus apa yang kesulitan saya untuk memaafkan, kesulitan saya, kelekatan saya, atau kadang-kadang kemalasan saya gitu ya. Jadi saya menceritakan kepada Yesus, saya mengalami hambatan ini, dan akhirnya saya biasanya membaca lagi ya, membaca kitab suci, dan kadang-kadang seringkali itu menemukan oh apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Kadang-kadang ketika saya sudah menyampaikannya, biasanya bukan saja di dalam kitab suci, nanti dalam sehari-hari nanti bertemu apa. Kadang-kadang Tuhan itu kayak membuat saya secara kebetulan-kebetulan nanti bertemu dengan orang lain atau bertemu dengan kata-kata. Ketika saya sudah berdoa, saya tahu ketika saya sudah menyampaikan permohonan ini kepada Tuhan, dan kebetulan-kebetulan yang kemudian terjadi itu berarti bukan kebetulan, tapi memang sungguh rahmatnya yang hadir. Itu yang saya rasakan. Banyak dalam kisah Injil bahwa setelah hari yang penuh dengan aktivitas padat, Yesus menyingkir bersama sahabat-sahabat dekatnya, berbagi momen kesunyian, berbagi momen persahabatan yang mendalam, memberikan waktu untuk berada dan berbagi, momen yang pasti menandai hidup mereka selama-lamanya. Jadi ini hening malam ini. Kebersamaan dan keakraban dengan Yesus membentuk kehidupan dan gaya hidup para muridnya. Pengalaman-pengalaman yang merasapi mereka dengan gaya Yesus hingga merasa seperti guru mereka. Menyukai apa yang dia sukai, melakukan dan memilih seperti yang dia lakukan. Ini misalnya contohnya itu ya, seperti memaafkan ya gitu ya. Yesus itu sangat murah hati untuk memaafkan. Sehingga awalnya kadang-kadang saya juga sulit untuk memaafkan. Sulit. Lalu kemudian ketika melihat Yesus memaafkan saya, lalu akhirnya bagaimana saya juga mencoba untuk mohon rahmat. Ketika saya sulit, berarti saya mohon rahmat, memaafkan yang lain. Atau ketika saya merasa marah, lalu ketika saya menyampaikan kepada Yesus, lalu melihat apa yang Yesus lakukan gitu loh. Ketika Yesus itu ternyata dia bukan mau menghukum, tapi sungguh mau menyelamatkan. Sehingga saya jadi tahu, oh ya itu yang Yesus lakukan gitu. Dia tidak ada niat untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan, seperti itu. Sehingga ketika lama-lama kita semakin tahu apa yang Yesus lakukan, lalu mencoba meneladani Yesus, sungguh melakukannya itu walaupun ya kita jatuh bangun ya, untuk ini adalah suatu perjalanan dan mungkin jatuh bangun, tapi kita terus berusaha meneladani Yesus, sehingga lama-lama yang Rasul Paulus katakan adalah ini, identifikasi ini dengan Kristus membuat Rasul Paulus berseru, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga pada saat sampai titik di mana sungguh aku bisa melepaskan kemelekatanku, hal-hal yang memang yang mungkin tidak bisa memaafkan, hal-hal kemarahan, aku akhirnya bisa merelakan dan bisa melepaskan semuanya, sehingga dan meneladani, oh ya ini yang Yesus inginkan, dan aku mencoba untuk meneladaninya. Sehingga akhirnya lama-lama dengan mencoba melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang dia pilih, yang aku pilih, akhirnya lama-lama bukan aku lagi yang hidup. Jadi kalau ketika kan, jadi
Akhirnya pilihan-pilihanku adalah apa yang Yesus pilih dalam hidupnya gitu. Itu pun menjadi pilihanku. Semacam itu. Jadi akhirnya dalam sini akhirnya Yesusnya yang sungguh berada di dalam diri itu. Ini untuk keselamatan jiwa ya, hidup kekal selamanya. Yesus pun mengundang kita untuk berada bersamanya. Jadi dia mengundang saya, Bapak Ibu semua, untuk berada bersamanya, untuk berbagi hidup dengannya, mengikuti gaya dan cara dia bertindak. Yesus ingin bersama kita, bahkan lebih daripada kita ingin bersama dia. Dia terus memanggil-manggil kita. Kadang-kadang kita masih gimana, masih mau bobok dulu atau apa, tapi dia terus membangunkan. Justru dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin menemani kita dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan hidup ini, dan mengantar kita menapaki jalan hati ya. Jalan hati itu adalah kembali ke hati kita sendiri, ke dalam hati yang terdalam. Lalu sehingga kita nanti dapat ambil bagian dalam misi membangun kerajaan Bapaknya. Membangun kerajaan Bapa itu adalah berarti membuat damai. Menjadikan damai itu ada di seluruh bumi. Oke, saya mengambil gambar ini ya, home sweet home. Jadi selamat pulang ke hati ya. Jadi di dalam hati, dalam yang terdalam itu ada satu tempat gitu ya. Itulah namanya Bait Allah kan. Bait Allah, Allah tinggal di sana dan pulang ke hati kita untuk bertemu hati Allah yang ada di dalam sana, yang selalu ada memanggil-manggil kita. Oke, dan ini di sini saya juga selipkan ya cara berdoa dengan kitab suci yang saya rasa membantu karena saya sendiri merasa terbantu dengan cara berdoa ini dan terutama mempelajarinya itu saya rasa itu di latihan rohani pemula itu yang saya pertama kali mempelajarinya itu di situ cara berdoa dengan kitab suci bisa teman-teman temukan dalam buku latihan rohani Santo Ignatius Loyola itu di bagian belakang. Ada tiga disebutkan ya, ada tiga cara berdoa. Nanti teman-teman bisa membaca dengan lebih komplit. Itu ada kontemplasi, kemudian meditasi perenungan, dan kemudian konsiderasi. Nah, bedanya apa? Kalau kontemplasi itu kita akan masuk, biasanya itu berupa cerita. Jadi kita akan menggunakan imajinasi, kita masuk ke dalam peristiwa itu, lalu mencoba mengaktifkan seluruh indera-indera kita, baik mungkin penglihatan, pendengaran, mungkin ada suara jangkrik-jangkrik, atau suara hujan atau suara dingin cuaca dingin itu kita coba aktifkan seluruh indera kita itu dengan kontemplasi dan pada saat kita sudah berdoa ya kita berdoa dan mohon rahmat dan biarkan rahmat Tuhan yang bekerja kita dan ketika kita sudah mempersiapkan kontemplasi itu nanti akan terjadi hal yang paling penting bagi kita akan Tuhan bukakan itu yang saya terjadi pada saya. Kemudian meditasi perenungan, biasanya itu kita lebih merenung ya, merenungkan peristiwa hidup. Jadi itu kadang-kadang bukan cerita, jadi lebih kayak bacaan. Mungkin biasanya tuh seringkali pada Mazmur biasanya ya. Misalnya seperti kayak lebih tulisan gitu ya. Jadi apa yang terjadi secara rinci, lalu mencoba memahami apa makna peristiwa itu dan bertanya apa yang sebaiknya dapat dilakukan gitu. Jadi kita melakukan perenungan. Jadi meditasi hening, lalu kita baca mungkin ada satu kalimat yang mengena, lalu kita hening dan mencecap-cecap kalimat itu apa maknanya. Lalu bisa juga kita sampaikan Roh Kudus, apa yang ingin engkau sampaikan pada diriku gitu ya. Lalu kita coba cecap-cecap. Kalau konsiderasi itu lagi menimbang-nimbang untuk memahami keadaan dan makna. Jadi mencoba memahami makna kitab suci itu untuk dunia sekarang. Jadi kan karena itu ada kadang-kadang dia ada di masa lalu untuk makna sekarangnya apa gitu. Mungkin kalau salah satunya yang waktu itu saya pikirkan ya kalau ketika membaca itu ya ketika kan ada zaman raja-raja gitu ya. Kalau dalam kitab suci itu ada zaman raja-raja yang mereka sangat suka kuda-kudanya gitu ya, sangat suka kuda-kuda dan kereta-kereta perang. Kalau ditarik ke zaman ini yang sudah saya timang-timang itu oh berarti ini mobil nih ya. Jadi kalau zaman sekarang kan berarti oh mungkin mobil yang keren-keren gitu ya. Jadi ada seorang jenderal yang suka mengumpulkan kereta perang. Oh berarti kalau zaman now mungkin suka mengumpulkan mobil-mobil itu kali ya. Jadi dia akan mungkin lap sekali lalu itu. Itu yang saya waktu itu salah satunya yang secara konsiderasi saya lakukan. Ini adalah tiga cara berdoa. Kemudian langkah-langkah berdoa dengan kitab suci. Nah, ini yang pertama doa persiapan. Jadi persiapan itu kita perlu mempersiapkan diri, menyadari diri. Biasanya kita menyadari, jadi dari tubuh dulu ya, dari tubuh kita siapkan tubuh, duduk dalam posisi yang nyaman, tarik nafas, redakan, tarik nafas, redakan. Kemudian kita mulai masuk ke dalam diri kita yang lebih dalam.
itu kayak jiwa kita gitu ya. Jadi kita merasakan apa yang kita rasakan gitu loh. Apa yang kita rasakan pada saat itu. Apakah kita sedang marah, kita merasakan kita mencoba batin kita. Apakah pada saat itu kita sedang gelisah, apakah kita sedang tenang, gembira, atau sukacita, kita masuk. Kemudian kita masuk lagi ke dalam rumah hati itu. Di situ adalah tempat hadirat Allah. Jadi sungguh kusyuk sekali. Dan ketika kita menyadari diri, kita menyadari diri kita sungguh-sungguh berada di hadirat Allah, kita berikan hormat. Jadi kita sungguh-sungguh masuk ke tempat yang paling dalam dan kita memberikan hormat kepada Tuhan yang ada di situ. Jadi sungguh-sungguh ada hadirkan Tuhan di hadapan kita. Kemudian itu doa persiapan, kemudian kita mohon rahmat, selalu mohon rahmat karena dalam memohon rahmat ini akan mengarahkan doa itu perjalanannya akan kemana. Kadang-kadang kalau pada saat kita mohon rahmat, mohon kesabaran dengan rahmat, mohon kegembiraan, itu perjalanannya akan berbeda kayak gitu ya. Jadi mohon rahmat. Kemudian kita mulai membaca teks kitab sucinya, bisa membaca secara perlahan-lahan atau bisa diucapkan secara pelan-pelan secara lirik. Kemudian bisa nanti temukan ayat emasnya. Di sini kira-kira ayat emasnya. Jadi bila ada dalam satu perikop itu ada kata-kata yang tertarik bagi kita atau kalimat yang menarik, cobalah berhenti di situ. Kita baca lagi kalimat itu, lalu kita ulang-ulang lagi, kita kunyah-kunyah lagi gitu ya. Itu namanya mengunyah-ngunyah, mencerna gitu ya, membatinkan lagi. Oh ya, kenapa saya tertarik dengan kalimat ini? Kayak gitu ya. Kita bisa memberikan pertanyaan, oh ya, apa yang membuat saya tertarik? Kok mengena? Apakah ini sesuai dengan perasaan saya hari ini ketika saya merasa marah gitu ya mungkin ya. Jadi atau saya merasa sepi atau merasa gembira gitu ya. Ini kata-kata ini sangat itu karena setiap hari kan kayak perasaan itu bisa bergejolak sehingga pada saat ada ayat emas itu kadang-kadang langsung nyantol gitu loh. Ada yang sebenarnya mengungkapkan hati kita. Kemudian bisa ditutup dengan doa penutup. Atau kalau yang di dalam latihan rohani pemula itu biasa kita sering juga menutupnya itu dengan percakapan dengan Yesus. Kita juga bisa sampaikan perasaan kita melalui doa itu apa yang saya rasakan melalui ayat itu saya merasakan mungkin kegembiraan atau saya diingatkan kembali oh ya saya diingatkan kembali untuk lebih sabar, untuk lebih memaafkan seperti itu. Lalu kalau saya belum mampu akhirnya pada saat itulah saya bilang oh, Yesus saya mohon saya belum mampu untuk memaafkan pada saya sudah mencoba tapi saya ternyata belum mampu. Karena itu hanya rahmatmu saja yang bisa membantu saya untuk memaafkan. Bantu saya, kayak gitu. Kemudian tutup dengan doa Bapa kami. Nah, kemudian setelah habis doa, milikilah satu buku doa ya, satu buku journaling. Jadi setiap habis doa, tuliskan refleksi. Itu sangat penting untuk perkembangan, apa ya, nanti akan, karena kita suka lupa, jadi ketika kita menulis itu akan membuat kita akan teringat lagi sebenarnya perjalanan apa, masalah apa yang kita alami pada saat itu. Kadang-kadang nyambung. Kadang-kadang eh, pada peristiwa itu kita belum mengerti apa jawabannya. Baru tahun depan baru bisa mengerti. Oh ternyata peristiwa ini maksudnya apa kayak gitu. Kadang-kadang baru mengerti, kadang-kadang berapa lama kemudian gitu. Jadi tuliskanlah kira-kira ini adalah saya ambil dari refleksi dari buku latihan rohani pemula. Hal penting apa yang terjadi dalam doaku gitu ya. Lalu perasaan apa yang muncul kuat gitu loh, perasaan sukacita, yang kalau yang saya kayak yang saya ceritakan tadi, perasaan diterima gitu ya, ketika saya bisa nyanyi di depan Tuhan, itu saya perasaan diterima bahwa apa adanya gitu ya. Kemudian apakah merasakan penghiburan? Oh ya waktu itu saya merasakan penghiburan dan sukacita sekali gitu loh, karena ternyata Tuhan itu menerima saya apa adanya saya gitu, sungguh-sungguh seada-adanya saya, itu memberikan saya suatu sukacita. Lalu apakah timbul niat untuk melakukan sesuatu? Pada saat itu saya timbul niat ya. Jadi oh ya saya ingin semakin dekat dengan Tuhan. Semakin itu aja. Oke, sampai sini dulu saya sharing. Mungkin ada yang kurang jelas. Ada Romo Marwan. Selamat malam Romo. Oke, saya kembalikan ke Pak Agusta dulu. Boleh tanya Kak Susan? Oh iya, silahkan. Eh, eh,
Maaf, mau tanya kalau misalkan kita sedang berdoa gitu, terus tiba-tiba kita kayak semacam merenung sendiri atau gimana, tapi perasaan yang muncul tuh kayak eh, kayak ketakutan, terus kekhawatiran, terus kayak serba bingung, nggak tahu kenapa seperti itu gitu. Jadi sampai loh kok bingung seperti ini gitu. Itu kenapa ya Kak Susan ya? Oh, Terima kasih biasanya, Kak. mm-mm. Tapi Mbak Siska, terima kasih ya untuk pertanyaan Mbak Siska ya. Tapi Mbak Siskanya tahu, maksudnya tidak tahu kenapa bingungnya, atau sebenarnya mungkin kayak perasaan gelisah aja, tapi atau sebenarnya ketika kita Eh, tanyakan, oh ya kenapa saya tidak, bingung, ketika kita menanyakan apakah ketemu jawabannya, atau tiba-tiba gelisah aja atau gimana? tiba-tiba aja gitu, yang tadinya tidak apa-apa terus pas berdoa tuh tiba-tiba kayak rasa muncul tiba-tiba rasa kayak ketakutan, terus kayak gelisah, kayak serba salah, serba bingung sendiri. Nah itu sampai saya bingung, ini kenapa ya kok kayak tiba-tiba seperti ini gitu loh. Itu apakah ada pengaruh dari si jahat atau apa, atau saya juga nggak tahu itu makanya mau tanya di situ. Kalau yang nanti boleh tolong dilengkapi ya mungkin sama Romo ya. Kalau yang biasanya yang saya lakukan adalah misalnya ketika memang timbul perasaan itu dan kita nggak tahu, misalnya memang nggak ada penyebabnya gitu ya, nggak ada. Kadang-kadang kan ada, oh kayak saya gelisah apa ya, oh ya ternyata kalau besok anak saya masuk sekolah gitu misalnya kan, oh ya berarti saya belum siap dan memang belum siap, jadi saya gelisah. Misalnya itu ada, berarti kan ada penyebabnya gitu ya. Nanti ditulis aja saya merasa gelisah. Tapi kadang-kadang ada juga gelisah yang tidak ada penyebabnya gitu loh. Maksudnya saya nggak tahu, kayak kemarin ada perasaan menekan, tapi saya juga nggak tahu ini menekan kenapa gitu loh. Padahal saya kayak semua hal-hal yang saya pikirkan lancar-lancar aja gitu loh, tidak ada yang saya khawatirkan. Tapi ada satu perasaan menekan yang ada gitu yang muncul. Akhirnya ya udah saya tulis aja gitu loh. Ada satu perasaan menekan lalu saya bawakan dalam doa. Tuhan, saya punya perasaan menekan, saya juga nggak tahu apa gitu. Saya belum ketemu apa perasaan menekan itu. Kalau engkau ingin memberitahukan saya, bantu saya untuk menemukan. Tapi kalau memang ini mungkin dari roh jahat kayak gitu, agar engkau melepaskan saya dari perasaan tertekan ini, lalu biarkan saya melangkah dengan ringan. Semacam itu sih biasa yang saya lakukan. Tapi pernah juga ada sekali peristiwa itu yang ketika saya yang merasa tertekan gitu ya, lalu waktu itu, jadi waktu itu yang saya pokoknya tiba-tiba timbul sangat desolasi yang sangat dalam waktu itu. Jadi, tapi waktu itu ada hubungannya dengan saya mohon satu rahmat gitu ya. Waktu itu rahmat mendengar gitu ya. Lalu ketika saya mulai menyadari bahwa saya tidak mampu untuk memiliki, maksudnya ketika saya mohon rahmat mendengar, ternyata itu akan diikuti dengan saya akan merasa sakit hati. Maksudnya karena ternyata ada suara-suara sumbang juga masuk dan itu menurut saya akan melukai saya. Jadi akhirnya saya bilang, oh ya Tuhan ya sudahlah, kayaknya saya tidak jadilah minta rahmat mendengar ini, kayak gitu saya waktu itu saya katakan. Jadi lagi pula ternyata ketika saya mohon rahmat mendengar itu harus diikuti dengan rahmat kemampuan untuk melakukan kehendakmu, kayak gitu loh. Dan ternyata saya masih sulit gitu loh, saya sulit. Ya sudahlah Tuhan, saya nggak jadilah minta rahmat mendengar ini, itu yang waktu itu saya katakan kepada Tuhan. Lalu entah kenapa ya rasanya itu Tuhannya muncul gitu di depan saya. Lalu dia itu katakan, ehm, Susan, ini adalah paku-paku di hatimu gitu loh. Jadi dia tuh kayak menunjukkan paku di tangannya gitu ya, di tangannya. Susan, ini adalah paku-paku di hatimu gitu loh. Tusukkanlah paku-paku ini ke dalam hatiku gitu loh. Supaya kamu tidak terluka dan pada saat kamu menusukkan itu kamu akan bahagia. Pada saat kamu bahagia, kamu baru bisa berbuah. Lalu saya kaget gitu loh, loh kan gitu kan. Lalu saya tahu gitu loh, oh ya hati kudus Yesus itu penuh paku karena ya itu sungguh-sungguh menanggung jadi tumbal gitu loh. Kayaknya setiap apa luka-luka itu harus ada tumbalnya gitu loh. Harus ada seseorang yang menjadi tumbal untuk melepaskan seseorang gitu. Jadi misalnya kalau saya rasakan memang semuanya harus ada yang menjadi korban kayak gitu loh. Itu kayaknya sudah hukum alamnya. Jadi kalau kalau secara sederhananya kalau dalam rumah ya kayak anak-anak kalau mau pinter ya emaknya ngajarin kayak gitu, kayak itu kan sederhananya kayak gitu ya. Tapi kalau di dalam ketika sudah berdosa, kayaknya memang sungguh Yesus itu yang harus menjadi korban gitu loh. Jadi ketika saya mengalami itu, oh ya ternyata paku itu memang saya harus tusukkan gitu loh. Ada saat-saat saya bilang, nggak usah lah Tuhan, orang pakumu aja udah banyak kayak gitu loh. Masa mau saya kasih lagi gitu kan. Lalu dia merasa, aduh kamu ini gitu kayaknya
kamu harus merelakan gitu, kamu harus melepaskan luka-luka itu. Kalau enggak, kamu masih nyimpen-nyimpen, kamu sendiri yang tidak akan bahagia. Dan pada saat saya tidak bahagia, saya tidak bisa berbuah semacam itu sih. Jadi pada saat itu peristiwa ini muncul juga diawali dengan perasaan yang nggak enak itu. Saya waktu itu pokoknya nggak enak aja, pokoknya ganjel kayaknya merasanya gimana kayak gitu. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan pada saya itu memberikan rahmat. Jadi akhirnya ya rahmat Tuhan juga yang akhirnya sungguh memberikan kedamaian, menunjukkan jalan itu sih. Menarik sekali ya Bu Susan ya. Ketika tadi Bu Susan bercerita tentang Home Sweet Home, memaparkan Hmm. tentang Home Sweet Home itu, saya sebenarnya sempat terlintas dengan pengalaman saya 30 tahun yang lalu. Waduh, 30 tahun yang lalu, ketahuan usianya ya. Jadi kalau di tempat saya itu setiap hari Senin sore, itu ada kunjungan frater-frater Yesuit dari Girisonta. Ya, waktu itu jadi saya masih SMP ya, jadi ada Mudika namanya dulu OMK ya kalau sekarang. Itu salah satu frater yang saya sudah lupa namanya, mohon maaf, itu bertanya, kenapa kamu masih Katolik? Karena rumah saya itu gandeng sama masjid dan saya baptis bayi. Jadi saya punya banyak alasan untuk login gitu ya ibaratnya. Gitu. Jawaban anak SMP waktu itu, apa ya Frat ya? Saya nggak tahu ya. Kayaknya Yesus itu adalah segalanya. Waduh, gaya banget ya. Tapi terus saya akhirnya ketika kalimat terakhir saya itu saya bilang, saya selalu membuat Yesus itu menjadi tempat saya kembali. Jadi saya benar-benar teringat tadi kayak home sweet home banget gitu yang eh, ketika Yesus memanggil itu apakah kita sudah selalu kembali ke Yesus. Ketika dia sudah memanggil-manggil kita, apakah kita masih anteng-anteng aja itu tadi, ataukah ya udah sigap gitu kan kayak ada notif WA centring gitu kita udah langsung set siapa tuh gitu. Coba kalau notif WA-nya dari Yesus ya ada namanya. Wah, udah seberapa gercepnya kita gitu ya. Luar biasa sekali. Eh, Mungkin kita mau sambil untuk Terima kasih eh eh, sharingnya Mbak Agusta. iya, mungkin kita Luar mau biasa. sambil untuk berefleksi juga nih. Mungkin bisa dipandu kembali oleh Bu Susan. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, semua Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam meditasi ringan tentang perjalanan bersama Yesus. Kita hening sejenak, kita rileks. Saya akan coba putar musik sebentar. Oke, kita tarik nafas, kita hembuskan. Kita tarik nafas dan hembuskan. Kita duduk dengan posisi santai dan tegak, dan kita siap untuk berdoa. Kita buat gerakan menghormati dan merendahkan diri di hadapan Allah Tritunggal. Kita rasakan kehadirannya di hadapan kita saat ini. Kita rasakan Yesus yang selalu tersenyum dan menerima kita, membuka tangannya apa adanya.
Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Aku membayangkan diri hadir dalam kisah itu, menjadi salah satu tokoh di dalamnya. Aku berjalan bersama Yesus berbicara, bertanya. Aku masuk ke dalam momen-momen hidupku. Dan membiarkan hatiku disentuh oleh Yesus sendiri. Dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat
dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Aku rasakan kasih Yesus kepadaku. Dan segalanya menjadi berbeda. Aku ceritakan kepada Yesus sahabatku apa yang kupikirkan saat ini dan apa yang aku rasakan dalam doa ini. Apa yang ingin aku lakukan? Aku mengakhiri doaku dengan percakapan singkat dengan Tuhan. Berbicara kepadanya seperti kepada seorang sahabat tentang apa yang baru saja kualami. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Agusta. Oh ya, mungkin ada pertanyaan refleksinya ya. Sebentar saya share screen untuk pertanyaan refleksi. Ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Susan. Ya, jadi nanti setelah ini teman-teman bisa mungkin sebentar membuat catatan singkat tentang apa yang terjadi dalam doaku tadi, kemudian perasaan kuat yang muncul, ya, kemudian apakah aku merasakan penghiburan, pencerahan, atau sukacita, ataukah timbul niat untuk melakukan sesuatu yang ini nanti akan di-sharingkan begitu di dalam kelompok-kelompok kecil. Mungkin sebentar, 2 menit boleh ditulis dulu ya. Sambil mungkin Pak Robin bisa siap-siap untuk membagi teman-teman Bapak Ibu dalam kelompok-kelompok. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam kelompok-kelompok, kita akan berdoa bersama-sama litani bagi pendengar. Mungkin ada yang bersedia untuk membacakan? Ya. Ada yang bersedia? Bisa, Mbak. Baik, silakan Ibu. Ibu Susana Susiwardani. Ya. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah kami. Dan keingintahuan seorang anak. Dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu
kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur kepadamu. Amin. Baik, terima kasih Ibu